kitab Ihya Ulumuddin. Gitu. Jadi sebetulnya bukan bertujuan ulama itu menjelekkan, bukan. Seperti Syekh Nawawi Banten sendiri kan, kita tahu sendiri dalam kitabnya apa? Uqudul Jan ya. Dalam kitab Uqudul Jannya, nah itu bukan berarti Syekh Nawawi Banten kamu nggak tahu, bukan. Ya bukan, tapi maksud Syekh Nawawi Banten coba periksa nih, cari nih gitu ya. Ini gue gimana gitu. Iya, karya ilmiahnya gimana nih? Nah, itu dia. Makanya dari mulai matan, syarah, hasyiah, tuh ya. Jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan dijelaskan oleh syarah, syarah lebih dijelaskan lagi oleh hasyiah, gitu. Gitu. Banyak di kitab-kitab hasyiah Baijuri, ya, kitab-kitab hasyiah Baijuri itu banyak dikritik. Ya, kitab syarah banyak dikritik. Ini seharusnya kitab syarah bikinnya jangan begini nih. Seharusnya begini nih yang tepat nih. Tuh. Tapi bukan berarti untuk menyalahkan, bukan, tapi saling menyempurnakan. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ketika mengalami kerintih pada saat sakit, itu suatu hal yang wajar. Ya. Selama sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri seorang Nabi dan Rasul itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Andai kata pun kita dapatkan kisah itu berlebihan, makanya ada disebut dengan kisah Israiliyat ya. Ya, Israiliyat. Nah, itu makanya nanti lebih ini lagi lah ya, untuk lebih jauhnya intinya udah gitu aja lah. Kita secara akidah, sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu boleh saja terjadi selama tidak mengurangi kemuliaan mereka, oke saja gitu. Tapi kalau sampai mengurangi, jangan. Ada lagi katanya Nabi Musa lagi mandi di kali, dia buka baju ya, ditaruh di batu, kabur. Ah, itu gimana tuh? Ah, itu ya tentunya kita pun bisa tahu hal itu salah atau benar, kurang tepat atau tepat ya tentunya dari ulama ya. Bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri emang kita punya apa? Nggak punya apa-apa ya. Kita tahu itu dari ulama. Ulama sudah menjelaskan semua. Tinggal kitanya aja mau atau tidak. Ya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mumpung masih ada waktu beberapa menit, barangkali di antara teman-teman ada yang mau dimudzakarahkan, silahkan. Kalau ada yang mau dimudzakarahkan, silahkan. Kalau ada, ayo silahkan. Ada beberapa menit lah. Ada yang perlu dimudzakarahkan? Jika terkena musibah, kita harus menerima dari doa dan kita mendapatkan musibah. Kita kena musibah, terus Bagaimana jika musibah itu akibat dari kelalaian orang lain? Salah satu contoh, kita naik motor biasa sudah pelan-pelan. Emang kejadian siapa sih ini? Masih dicolek aja gitu. Kita sudah menerima dengan ridho, dengan ikhlas. Tapi masyarakat sekitar itu memancing-mancing kita. Kita menjawab apa yang orang tersebut lakukan. Iya. Gimana cara untuk menerima hal seperti itu, sedangkan kita memang secara materi banyak yang rugi. Dan begitu pun ya kesehatan kita gitu ya. Itu bagian. Jadi gimana ini jadi? jalur ke polisi. Ya manusia beda-beda inilah ya. Manusia beda-beda dalam menyikapi suatu musibah kan berbeda-beda. Mungkin bisa kita jadikan contoh kemarin Syekh Ali Jaber pada saat beliau kena musibah tertusuk ya.
Itu luar biasa ya, jawaban beliau itu luar biasa. Saya ikhlas katanya, berarti dia ridho ya. Saya jawab berarti beliau itu ridho kena musibah itu ya, beliau ridho, saya ikhlas. Tetapi saya pun bersyukur gitu. Sampai kan beliau akhirnya malah sampai bisa untuk menyelamatkan si pelakunya. Cuman sayangnya banyak juga berita-berita auah gelap gitu ya. Iya. Nah itu salah satu contoh yang luar biasa baru-baru kali ini terjadi gitu ya. Baru-baru kali ini terjadi. Ya kalau kita pengen lebih dari itu banyak ya. Lebih dari itu banyak. Tapi ini contoh yang baru-baru ini terjadi. Saya ikhlas. Saya nggak gimana-gimana kepada si siapa pelaku itu enggak. Ya, bahkan ketika itu si pelaku mau dipukulin apa sama masa kan sama beliau ditahan kan. Saya ikhlas, saya ridho, saya bersyukur. Yang kena ini saya doang gitu kan. Nah itu emang susah sih. Susah. Kalau tadi orang tersebut yang nyenggol kita ternyata dia almarhum, malah kita yang repot ya. Ya manusia lah ya, manusiawi lah. Berarti upayakan ridwan. Ya, biar rugi juga. manusiawi lah ya. Mau hancur-hancur. Iya. Tapi kalau kita tahu itu kita dipanas-panasin, kita tahu ya udah kita jangan ikut panas. Coba kalau lo yang nyenggol, pasti lo yang dituntun ya, dibalik-balikan begitu. Iya ya. begitulah emang. Iya. Saya udah berusaha itu, ikhlas. Iya. Tapi karena banyak itu ya. Tapi ya alhamdulillah saya ikhlas. Alhamdulillah. Nggak berendang kan? Dan dulu tuh kan Ngegerendang apa nabu gendang ini? Awas lu ntar ngalamin. Terus Bisa lah, manusiawi lah. Pak Yai, Agak susah. mengetahui apakah selama itu kita melakukan sebuah hal yang buruk gitu, karena menyebabkan kita mendapatkan sebuah musibah. Melalui orang lain. Salah satu contoh tadi seandainya yang tadi referensinya tentang sandal jepit putus gitu. Iya. Apakah ini sebuah musibah? Nah yang ingin introspeksi diri kita gitu. Ada apa nih? Nah iya. Ada ini. Kita dalam menjalankan kehidupan ini memang selalu kita merasakan bahwa kita biasa-biasa saja. Insya Allah kita tidak melakukan keburukan. Iya. Tapi kok sendal jepit masih putus. Sendal masih hilang di masjid. Jadi sekalian udah tua itu udah berbuat dosa. Iya itu ya. Mungkin itu karena sepengetahuan kita. Ya, karena sepengetahuan. Mungkin saya pun melakukan hal yang sama. Mungkin sebelum saya mendapatkan ini dari literatur ulama, saya pun nggak sampai berpikir ketika pakai sendal jepit putus, emang sendal jepitnya aja murah gitu kan, atau gimana? Nggak iya, bisa aja kan. Nah, tapi akhirnya ketika kita tahu dari ulama, oh ternyata memang musibah sekecil apapun yang kita terima itu akibat dari keburukan yang kita lakukan. Oh begitu ya. Ternyata seperti itu akhirnya kan. Jadi pada saat kita mungkin bertanya atau nggak tahu ya kita nggak sampai ke situ berpikirnya. Ya tentunya kita bisa tahu ini itu ya karena memang ya dengan perjalanan kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama ngaji, kita mau sama-sama mudzakarah. Ya mungkin kalau kita nggak sampai mau seperti ini, nggak akan pernah tahu. Oh ternyata ketika kita pakai sendal jepit pun terus putus, oh itu ternyata karena kesalahan kita juga gitu ya. Kan itu musibah juga. Musibah itu orang itu kena itu namanya musibah. Sebagai katakanlah sebagai penutup kan udah ini juga ya. Jadi gini,
ketika kita saya nih, saya kan tahu nih letak-letak rumah saya, tahu kan? Ya kan, di mana saya naruh lemari, di mana saya naruh benda lainnya saya tahu. Ya kan, tahu saya. Ya, apalah katakan gitu. Tapi tiba-tiba terjadi mati lampu nih, PGH. Mati lampu ya, lagi tidur pas melek mati lampu. Kira-kira kelabakan nggak saya nyari? Padahal saya apal. Apal saya. Iya kan? Naruh korek Iya. Iya kan? Lah iya itu. Nah itu saya lupa dapat di kitab apa? Itu contoh kecil. Ya. Oh iya hadis, ini hadis dari Rasulullah SAW di tafsir apa? Di tafsir Al-Qurtubi kalau nggak salah ya. Di tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat tentang apa? Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, itu ucapkan itu tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seharusnya ucapkan itu. Iyalah. Jangan bukan cuma buat orang mati doang. Lah itu. Ya. Jadi ketika saya tidur gitu jam 2 jam 3 mati lampu, saya mendusin, lah kelabakan, saya nyari korek, nyari apa kelabakan. Bisa mentok apa segala macam. Bisa aja kan? Iya. Padahal ini rumah saya. Tahu pintu, tahu mana. Tapi tetap aja ngeraba-ngeraba di mana nih, takut kejedot, takut kejepit, takut apa, nabrak, ya kan? Nah, itu musibah. Ya, itu namanya musibah. Jadi ketika kita mati lampu di rumah kita dan kita tahu ruangan rumah kita sendiri kan, pasti kita nggak kayak lagi terang ngerobos jalan, nggak begitu, pelan-pelan pasti jalan juga. Apalagi ada istilah begini, ada bawah sedikit tinggi tajong bisa. Iya kan? Iya, kalau ketajong kebetulan jempol kukunya nggak panjang, kalau panjang terus nusuk ke dalam jadi cantengan. Ketiban tangan, ketiban cat juga. Gitu barangkali ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita mudzakarahkan pada malam hari ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Tentunya untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, apalagi sampai merasa benar sendiri atau merasa paling benar. Nauzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibbil qulubi wa dawaiha fiatil abadani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba 19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.